Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita tiada henti-hentinya. Tidaklah kita berada kecuali berpindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lainnya. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maj'alna laka syakirin ya Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Karena hanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mensyarah atau menjelaskan penjelasan para ulama tentang hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik pula. Dan dalam hadis tersebut nanti akan dijelaskan keterkaitan antara dikabulkannya doa dengan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum. Ya. Dan ini penting untuk kita ketahui agar kita berhati-hati dalam mencari nafkah. Karena ternyata makanan haram, minuman haram berpengaruh terhadap doa kita. Bisa jadi doa kita tidak dikabulkan gara-gara kita ngawur sembarangan dalam mencari harta. Ya, apalagi ada sebagian orang yang mengatakan jangankan harta yang halal, yang haram saja susah apalagi yang halal ya. Dan ini tentunya tidak benar. Masih banyak perkara yang halal, rezeki Allah luas, bumi Allah luas, ya, masih banyak cara halal yang dibolehkan oleh Allah untuk kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan hadisnya baru kemudian kita jelaskan tentang isinya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqal, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul sekalian, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akbar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang seorang yang sudah lama bersafar. Ash'atha akbar, rambutnya semerawut penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit dengan berkata, seraya berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, sementara makanannya dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram, ya, pakaiannya dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mau dikabulkan doanya? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak faedah yang dijelaskan oleh para ulama dari hadis ini. Yang pertama, mengenai apakah thayyib termasuk nama-nama Allah atau bukan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu maha baik. Nah, apakah at-thayyib termasuk dari asma'illahil husna
sehingga seorang boleh menamakan anaknya dengan Abdul Thayyib, ya, boleh atau tidak, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya Thayyib bukan termasuk dari nama-nama Allah. Namun sebagian ulama mengatakan termasuk di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Ya. Dan yang dimaksud dengan At-Thayyib di sini, ya, terlepas dia termasuk nama-nama Allah atau bukan, ya. Yang dimaksud dengan Thayyib di sini adalah yaitu tahir minan nawaqis, ya, bahwasanya Allah itu suci, ya, dari segala kekurangan, ya, dari segala cacat, dari segala aib. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dalam segala hal dan Allah Maha mulia dalam segala hal. Maka tidak ada satu aib pun yang ada pada Allah, tidak ada satu kekurangan pun, ya, yang ada pada Allah, tidak ada satu cacat pun yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan, maksudnya Allah tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali amalan-amalan yang baik. Kalau ada amalan yang tidak baik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang bersedekah dengan harta yang haram. Ini amalan yang tidak baik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mencuri, kemudian dia mensedekahkan curiannya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berjudi, kemudian menang judi, kemudian dia sedekahkan hasil judinya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dangdutan, ya, kemudian memamerkan auratnya di hadapan khalayak, kemudian hasil dangdutannya dia sedekahkan di jalan Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu semua amalan yang buruk. Kalau ada orang berhaji, kemudian dengan harta riba, ya, dengan harta yang haram, harta korupsi, harta curian, harta mendolimi orang lain, harta riba, rentenir, maka hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para ulama mengatakan kalau orang berhaji naik ontanya dengan harta yang haram, dengan harta riba misalnya, kemudian dia pergi ke Mina, mabit di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian setelah di pagi harinya berjalan lagi dengan ontanya, naik ontanya, kemudian wukuf di padang Arafah bersama ontanya sampai terbenam matahari tanggal 9, kemudian malamnya berjalan lagi menuju Muzdalifah, mabit di Muzdalifah bersama ontanya, kemudian dengan ontanya pula dia melanjutkan perjalanan pada tanggal 10 di pagi hari menuju ke Mina untuk lempar jamarat, kemudian setelah itu dia mabit lagi di Mina malam 11, malam 12, malam 13, maka yang berhaji ontanya bukan dia, ya. Kenapa? Karena dia berhaji dengan harta yang haram. Hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hajinya sah, secara sah, tetapi secara pahala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Contoh pula seorang beribadah kepada Allah karena ria, ingin dipuji, karena ingin disanjung, karena ingin dielu-elukan, karena ingin diakui, karena ingin dihormati oleh masyarakat. Naik haji supaya dipanggil Pak Haji, ya. Kalau tidak dipanggil Pak Haji dia marah-marah, ya. Ya, ada undangan lupa tulis hanya, ya. Saya sudah haji 5 kali, kamu tidak tulis ha, ya. Harusnya ha, ya. Jadi dia tersinggung, merasa tidak dihormati, ya. Ya, ini dia berhaji supaya dipanggil Pak Haji. Ini niat yang buruk, yang orang kalau berhaji niatnya ingin dipuji, ingin disanjung, maka hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang berdakwah pun demikian, dia berdakwah, belajar ilmu agama, dia dakwahkan supaya disanjung oleh masyarakat, supaya dikatakan hebat ilmunya. Maka ini orang dakwahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang yang dia dakwahi dapat hidayah. Meskipun orang yang dia dakwahi akhirnya mengenal sunnah, rajin salat malam gara-gara dakwah dia, tetapi dia sendiri berdakwah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dakwahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Ini semua muqaddimah Rasulullah SAW sebutkan untuk menjelaskan bahwasanya di antara dampak dari Allah tidak menerima kecuali yang baik, yaitu Allah tidak
menjawab doa orang yang makannya dari hasil yang haram. Taib, kita lanjutkan hadisnya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ya. Sungguhnya Allah maha baik. Ya. Tadi saya telah jelaskan bahwasanya at-tayyib ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan termasuk nama Allah. Bagi ulama yang berpendapat tayyib termasuk nama Allah, maka boleh kita menamakan anak kita dengan siapa? Abdul Tayyib. Kalau ternyata at-tayyib bukan dari nama Allah, maka tidak boleh kita menamakan anak kita dengan Abdul Tayyib. Tayyib, kalau kita namakan orang Bang Tayyib, boleh atau tidak? Ya. Bahkan meskipun seandainya kita memilih pendapat minoritas ulama yang berpendapat bahwasanya Tayyib termasuk dari nama Allah, maka tidak mengapa kita menamakan seorang dengan apa? Tayyib, ya. Karena itu ada nama-nama Allah yang tidak boleh bernamakan dengan nama tersebut kecuali Allah, dan ada nama-nama Allah yang boleh orang lain bernamakan dengan nama tersebut dengan kandungan makna yang berbeda, ya. Contoh nama-nama Allah yang tidak boleh manusia bernamakan dengan nama tersebut. Contohnya Al-Ahad, As-Samad, karena makna As-Samad yang semuanya bergantung kepadanya. Ini tidak boleh ada manusia kita namakan apa? As-Samad. Contohnya Al-Khaliq, pencipta, ya. Tidak boleh kita namakan orang dengan apa? Pencipta. Masalah besar di tanah air kita. Ada orang namanya Abdul Khaliq dipanggil Khaliq. Pencipta, padahal miskin orangnya. Dibilang pencipta. Ya, harusnya kita panggilnya lengkap, Abdul Khaliq. Tidak boleh kita panggil Khaliq saja karena bahaya. Khaliq artinya apa? Pencipta. Ya. Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Jadi saya punya teman gitu, namanya Abdul Razzaq, dipanggilnya apa? Razzaq. Razzaq. Mending Jak sekalian, Jak. Razzaq. Wahai pemberi rezeki. Ya, ini tidak benar. Yang boleh nama Razzaq cuma siapa? Allah. Tapi kalau nama-nama yang lain seperti Al-Muhsin, boleh. Allah menyebutkan bahwasanya manusia ada innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat apa? Baik, ya. Dan banyak nama-nama Allah yang boleh, ya. Rauf, Rahim. Rasulullah SAW juga disifati dengan Rauf, dengan Rahim. Di antara nama Allah juga Ar-Rauf, Abdur Rauf, Abdur Rahim, tetapi ini boleh, ya, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah yang berkaitan dengan rububiyah Allah ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun Tayyib, kalau Tayyib termasuk dari nama Allah, boleh seorang tetap menamakan orang lain dengan apa? Tayyib. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian kata Nabi SAW, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah Maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi perintah Allah kepada kaum mukminin itulah perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul. Sebagian ulama mengambil faedah bahwasanya asalnya perintah kepada para rasul adalah perintah kepada umatnya. Sampai ada dalil yang mengkhususkan, ini buat sang nabi, tidak buat umatnya. Ini berlaku pada seluruh nabi, karena Nabi mengatakan, fa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Makanya, ya ayyuhar rasul, ya kulu minat thayyibati wa'malu salih. Allah mengatakan, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal saleh. Ternyata perintahnya sama kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari baik-baik yang kami beri rezeki kepada kalian. Maka hukum asal perintah yang ditujukan kepada para rasul adalah perintah juga kepada umatnya, dan itu berlaku kepada nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam. Hukum asalnya apa yang diperintahkan kepada nabi adalah perintah juga bagi kita, sampai ada dalil yang mengkhususkan itu hanya khusus buat nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah berfirman masalah cerai, Allah mengatakan, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Allah berkata, wahai nabi, kalau kalian, Allah rubah dari ya ayuhan nabi satu orang, tapi Allah mengatakan wahai nabi, kalau kalian, berpindah dari nabi menuju kalian. Ya, berarti perintah ini berkaitan kepada nabi dan juga kepada umatnya. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ikutilah aturan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri nabi itu adalah ada teladan yang terbaik. Maka hukum asalnya
apa yang dilakukan Nabi adalah baik bagi kita dan kita ikuti, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Contohnya Nabi SAW dibolehkan menikah lebih dari 4. Adapun umatnya tidak boleh. Maka waktu di zaman Rasulullah SAW, dahulu di zaman jahiliyah, para sahabat ada yang punya istri 10, ada yang punya istri lebih daripada itu. Waktu datang Islam, maka Nabi menyuruh mereka untuk menceraikan istri-istrinya, yang boleh disahkan cuma berapa? Cuma 4 ya. Ya kalau antum punya cuma 1 ya sudah pertahankan, jangan ya. Jadi ada yang punya istri 10 disuruh ceraikan, suruh tinggal 4 saja. Yang punya 6 suruh ceraikan, suruh tinggal 4. Hanya Nabi yang boleh lebih daripada itu ya. Sebagaimana Nabi Sulaiman ya, istrinya sampai disebutkan sampai banyak, sampai ratusan. Nabi Daud juga ya, banyak istri-istrinya. Dan ini khususan para nabi ya. Contohnya Nabi SAW juga boleh menikah tanpa mahar ya. Ini khususan Nabi SAW. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah, kalau ada seorang wanita mukminah ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya, maka boleh tanpa mahar, silakan. Tapi kata Allah, khalisatan laka min dunil mu'minin, hanya khusus buat engkau wahai Rasulullah, yang lain tidak boleh. Contohnya Nabi SAW pernah menikah dengan Zainab, yang langsung nikahkan adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Zawwajnakaha, kata Allah, kami nikahkan engkau dengan Zainab ya. Tanpa wali. Makanya Zainab berbangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Kata Zainab radhiyallahu anha, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan oleh wali kalian, adapun aku dinikahkan dari Allah dari langit yang atas langit yang 7. Maka jangan seorang ingin menikah dengan wanita, tenang, yang nikahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah, iblis yang nikahkan kalau begitu caranya. Jadi ini cuma kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksud saya hukum asalnya yang diperintahkan kepada Nabi juga diperintahkan kepada umatnya. Baik. Kita lanjutkan ya. Kemudian kata Abu Hurairah mengatakan summa dzakara ar-rajul. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yutilus safar, yang sudah lama bersafar. Ini perhatikan di sini. Jadi Rasulullah SAW setelah menjelaskan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Kemudian Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwasanya kalau ingin makan, maka makanlah yang baik, makanlah yang halal. Karena kalau kita makan yang haram, ini akan berpengaruh dengan dikabulkan doa kita atau tidak. Maka Rasulullah SAW sebutkan contoh tentang orang ini telah mengumpulkan sekitar 6 sebab dikabulkannya doa. Dia melakukan sekitar 6 sebab dikabulkannya doa, seharusnya doanya pasti dikabulkan. Tapi qadarullah doanya tidak dikabulkan gara-gara satu permasalahan, yaitu dia makan dari hasil yang haram. Padahal sebab-sebab dikabulkannya doa sudah dia lakukan. Taib. Apa kata Abu Hurairah? Tsumma dzakara ar-rajul yutilus safar. Kemudian Rasulullah SAW memberi contoh tentang seorang laki-laki yang sudah lama bersafar. Orang ini, dia bersafar. Dan orang musafir, itu safar merupakan sebab dikabulkannya doa. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Salathu da'awatin yustajabna la syakka fihinna. 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang sedang bersafar. Yang ketiga da'watul walid ala waladihi, dalam riwayat da'watul walid li waladihi. Doa orang tua kepada anaknya, baik doa keburukan maupun doa kebaikan. Ini dikabulkan oleh Allah tanpa diragukan. Di antaranya doa orang yang bersafar. Kenapa orang yang bersafar dikabulkan doanya? Karena safar sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, as-safaru qit'atun minal adab. Karena safar itu adalah potongan dari azab, bukan azab neraka jahanam, bukan, tapi dari siksaan, kesulitan. Safar itu adalah kesulitan. Seorang meninggalkan istrinya, seorang meninggalkan kampung halamannya, seorang meninggalkan pekerjaannya, apalagi kalau safar ke luar negeri, ya. Ini tidak enak rasanya, ya. Dan ini benar, ya. Bayangkan kalau orang sudah bersafar, ya. Meskipun dia naik pesawat termahal, meskipun dia naik kelas bisnis, tetap aja nggak enak. Ya. Apalagi perjalanan 9 jam, 10 jam, ya. Saya beberapa kali naik bisnis ya.
Bukannya sombong, cuma mau kasih tahu. Saya mau sombong tapi nggak bisa karena dibayarin orang ya. Jadi berapa kali saya naik bisnis, makanannya banyak pilihan. Sampai kalau di bisnis ada 3 tahapan. Muqaddimah pertama, kemudian yang kedua. Kalau ekonomi sekali aja. 3, tapi tetap aja nggak enak. Lebih enak di rumah, tidur di atas kasur, makan tempe goreng sama kangkung, lebih enak. Beneran, ya. Mau kasurnya empuk, mau pramugarinya cantik, lebih enak sama di rumah sama istri ya. Lebih enak. Makanya safar bagaimanapun enaknya tetap saja nggak enak. Ya, sudah jauh kemudian rindu ketemu istri, ingin ketemu anak-anak, ingin ketemu saudara-saudara, ingin makan kembali seperti kebiasaan ya. Jadi kata Nabi as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan dari adab. Susah. Kemudian kalau sampai di luar kota mungkin cari tempat tinggal, kurang tidur enggak nyaman karena perubahan cuaca, perubahan kegiatan, perubahan kondisi dan macam-macamnya. Intinya enggak enak lah safar itu. Makanya orang yang musafir banyak rahmat yang Allah turunkan kepadanya. Makanya Allah berikan banyak keringanan. Di antaranya orang musafir ya mengqashar salat. Boleh, bahkan sunnah dia mengqasharkan salat. Bahkan para ulama mengatakan ijma, kalau ada orang musafir dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka lebih baik, lebih afdol dia salat 2 rakaat daripada 4 rakaat. Padahal 4 rakaat lebih banyak rakaatnya, tapi pahalanya lebih besar bagi dia kalau dia salat 2 rakaat tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah. Kenapa? Karena itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik adalah ma wafaqa sunnah. Yang terbaik adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada dua orang bersafar, satunya cuma salat 2 rakaat, salat duhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Yang satunya dia salat duhur 4 rakaat qobliyah ba'diyah ya. Kemudian asar lagi ya, maka 4 rakaat lagi, maka yang lebih afdal dia salat 2 rakaat karena Nabi selama safar tidak pernah salat itmam. Beliau selalu tidak pernah salat sempurna, beliau selalu mengqashar apa? Salat. Bahkan beliau bersafar 20 hari, beliau selalu mengqashar salat. Jadi Allah beri keringanan. Ya. Bahkan kalau biasanya dia itu kalau tidak bersafar biasanya salat malam, biasanya salat qobliyah ba'diyah, salat rawatib, biasanya puasa sunnah, maka Allah anggap dia tetap menjalankan kebiasaan dia. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau ada seorang hamba sakit atau dia bersafar, maka tetap dicatat bagi dia amalan yang biasa dia lakukan tatkala dia sedang mukim tidak bersafar dan tatkala dia sedang sehat. Jadi kalau orang kebiasaan dia tatkala tidak bersafar salat malam, puasa sunnah, ya, salat sunnah qobliyah ba'diyah, maka kalau dia bersafar dia tidak salat qobliyah ba'diyah, tetap dicatat amal dia seakan-akan dia salat qobliyah dan ba'diyah. Ini Allah berikan keringanan dan rahmat bagi orang yang bersafar. Ya. Kemudian di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang bersafar boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit dan bersafar atau bersafar, maka dia boleh tidak berpuasa dan boleh diganti hari yang lain. Bayangkan Allah gandengkan antara safar dengan sakit. Dua-dua orang ini butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahmat Allah kepada orang bersafar, doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Jadi orang ini telah melakukan satu sebab agar doanya dikabulkan, dia adalah seorang musafir. Sebab yang kedua disebut oleh para ulama adalah safarnya yutilu safar, sudah lama bersafar. Semakin dia lama bersafar, dia semakin mengalami kesulitan, semakin dirahmati oleh Allah, semakin dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin mudah doanya dikabulkan. Beda antara orang safar 2 hari, safar 3 hari dengan orang safar sebulan, 2 bulan, jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak-anak, ya, jauh dari kampung halaman. Semakin dia lama bersafar, maka doanya semakin mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia bersafar dan sudah lama safarnya. Bahkan kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan orang ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersafar adalah dia sedang bersafar dalam rangka safar ketaatan. Entah safar karena haji, entah safar karena umrah, entah safar karena ziaratul ikhwan, ingin mengunjungi teman-temannya yang dicintainya karena Allah, atau karena silatul arham, karena dalam rangka menyambung silaturahmi. Jadi safar dia bukan safar maksiat. Ya.
Kalau seorang bersafar misalnya ke negeri kafir untuk berzina, untuk main judi, ya ini ya tidak dapat rahmat, dapatnya azab ini. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang bersafar karena maksiat tidak boleh qasar salat. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kenapa? Karena dia bersafar karena maksiat, bersafar karena ingin main judi, bersafar karena ingin nonton bioskop di mana misalnya, bersafar karena hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Maka orang ini tidak berhak mendapatkan keringanan. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah taala, orang ini yang disebut oleh Nabi, dia ini bersafar dalam rangka ketaatan, entah karena haji, entah karena umrah, entah karena menyambung silaturahmi, sehingga turunlah rahmat seharusnya kepada orang ini. Jadi sekarang dia sudah melakukan dua sebab dikabulkannya doa. Sebab yang ketiga, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallam, asy'atha akbar. Orang ini rambutnya semerawut penuh dengan debu. Artinya apa? Kondisinya jauh dari kesombongan. Dan orang yang jauh dari kesombongan, maka doanya semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa orang yang paling mudah dikabulkan tatkala dia sedang sujud, tatkala dia jauh dari kesombongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi orang paling dekat dengan Allah tatkala sedang sujud. Tatkala dia meletakkan bagian tubuhnya yang paling dia muliakan, kepalanya, dia hinakan, kemudian dia tempelkan di tanah sambil mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Dia mengakui dirinya rendah, dia mengakui Allah maha tinggi. Saat itu dia sangat dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia merasa terhina di hadapan Allah, ya, jauh dari kesombongan. Maka saat itu doanya sangat mudah dikabulkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sungguhnya seorang paling dekat dengan Allah tatkala sedang sujud. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ammas sujud fa aktsiru fihi du'a. Adapun tatkala sujud maka perbanyaklah doa. Faqaminun ayustajaba lakum. Maka sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kaidah, semakin seorang merasa hina di hadapan Allah, dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang merasa afqar, merasa hina, merasa butuh kepada Allah, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling merasa butuh kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan tatkala di padang Arafah, Rasulullah SAW berdoa. Dari setelah salat duhur dan asar beliau jamak qasar. Beliau berdoa sampai maghrib. Jadi duhur sampai maghrib beliau berdoa, di atas onta beliau mengangkat kedua tangan beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa berjam-jam minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah terik matahari, di atas onta beliau tidak bergeming minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beliau merasa butuh, padahal surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi adalah hamba Allah yang paling merasa butuh kepada Allah. Ya, makanya beliau salat sampai kaki beliau bengkak. Makanya beliau mengajarkan kepada kita dalam segala kegiatan ada doanya. Kita berdoa, mau ini berdoa dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Ada doanya. Kenapa? Dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti kalau Anda hajian, Anda pergi ke padang Arafah. Lihat jemaah haji. Tidak semua jemaah haji kuat berdoa berjam-jam. Sebagian mereka berdoa baru 10 menit sudah permintaan sudah habis, bingung minta apa. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Amin. Ya Allah berilah petunjuk kepadaku ya Allah. Amin. Ya Allah masukkan saya dalam surga ya Allah. Ya Allah berilah petunjuk kepada istriku, kepada anakku. Ampunilah kedua orang tuaku. Ya Allah lunasi hutang-hutangku ya Allah. Terus apalagi bingung ya. Nabi SAW doa berjam-jam. Saya pernah berhajian dengan sebagian ulama, subhanallah. Saya lihat mereka berdoa menangis berjam-jam. Saya tidak bisa seperti mereka. Kenapa? Karena mereka lebih mengenal Allah daripada saya. Mereka tahu mereka sangat butuh dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah, dengan karunia Allah. Berjam-jam mereka menangis. Tidak terputus kecuali makan siang, kemudian mereka berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab dikabulkannya doa tatkala seorang merasa terhina, kondisinya jauh dari kesombongan. Tapi kalau orang sombong gimana doanya mau dikabulkan? Dan kondisi orang ini jauh dari kesombongan. Kenapa? Dia dalam kondisi rambut semerawut, penuh dengan debu, penampilan saja tidak oke, terus mau sombong apa? Ya. Apa yang mau dia sombongkan? Rambutnya penuh dengan debu. Apa yang mau dia sombongkan? Rambutnya semerawut. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, tentang orang-orang yang berhaji. Dalam sebagian riwayat Allah mengatakan, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than gubran." Lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka datang kepadaku, datang dari jauh menuju padang Arafah. Syu'than gubran, dalam kondisi rambut mereka semerawut penuh dengan debu. Ushidukum bi anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Allah suka dengan kondisi seorang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba ash'adz akbar madfu'un bil abwab
lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Betapa banyak orang yang rambutnya semerawut, penuh dengan debu. Kalau dia ngetuk pintu untuk bertamu ditolak, orang tidak menghargai dia. Tapi seandainya dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan apa? Doanya. Maka orang ini telah melakukan sebab yang ketiga dikabulkannya doa, yaitu dia dalam kondisi jauh dari kesombongan. Taib. Sebab yang keempat, yamuddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Dan kondisi seorang mengadakan kedua tangannya ke arah langit itu kondisi orang mengemis. Ini kondisi sangat menghinakan kita kalau kita tujukan kepada manusia. Minta. Itu kondisi yang menghinakan kita. Tapi kalau kita menghinakan diri kita di hadapan Allah dengan mengangkat kedua tangan kita, menunjukkan pengharapan, menunjukkan penghinaan diri kita, maka ini sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, kata Nabi SAW, Inna Allah hayyin sittir yastahi min abdihi idha rafa yadaihi ilaihi an yaruddahuma ilaihi sifran. Sungguhnya Allah malu kalau ada hambanya tatkala berdoa mengangkat kedua tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong. Maka di antara adab berdoa, sebab dikabulkannya doa, selain kita menghadap kiblat, kita angkat kedua tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini hukum asalnya doa hajat. Kalau kita punya hajat, kita angkat kedua tangan kita. Apa kita berdoa di antara azan dan iqamat, kita angkat kedua tangan kita. Apakah tatkala salat sunnah, kita ingin berdoa, kita angkat kedua tangan kita. Apakah tatkala kita habis salat tahajud, ingin berdoa, angkat kedua tangan kita. Dan ada tempat-tempat yang tidak perlu angkat tangan, karena Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Seandainya Nabi mengangkat tangan, tentunya para sahabat akan meriwayatkan. Contoh doa masuk WC, tidak usah Anda mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena kalau Nabi melakukannya pasti banyak sahabat yang meriwayatkan. Contoh juga doa setelah wudu. Rasulullah SAW sering kali berwudu. Tetapi tidak diriwayatkan sama sekali Rasulullah SAW setelah berwudu kemudian beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini juga tidak diriwayatkan Nabi angkat kedua tangan. Jadi tidak semuanya doa angkat kedua tangan, terutama zikir sebelum tidur, ya, tidak perlu kita angkat tangan karena tidak diriwayatkan dari Nabi SAW angkat kedua tangannya. Contoh zikir juga kalau ingin berhubungan dengan istri, Allahumma jannibna syaitan. Mungkin istri kita, ngapain mas? Baca jimat apa Mas? Allahumma jannibna syaitan. Jadi syaitana ma razaqtana. Ya sudah langsung aja bismillah. Enggak usah begini. Jadi tidak semua doa kita angkat apa? Angkat tangan. Tapi kalau doa hajat kita ada keperluan angkat tangan. Tahu-tahu gelisah, bimbang, hati gelisah, ada masalah, angkat tangan minta kepada Allah. Jangan pernah malu. Kita malu sama orang kalau minta sama orang, tapi kalau minta sama Allah jangan pernah malu. Ya. Orang kalau kita minta, ya, lama-lama kita terhinakan di hadapannya. Orang sebaik apapun, kalau kita minta dia sekali, mungkin dia senyum-senyum waktu memberikannya. Oh, saya bantu kamu, saya senang sekali. Kita minta kedua kali dia masih senyum-senyum. Kita minta ketiga kali mulai hilang senyumnya meskipun dia kasih. Kita sudah minta 4 kali mulai kasih tapi dalam kondisi cemberut. Kita minta 5 kali dia matikan teleponnya sudah enggak dikasih. Ya, itu manusia. Kenapa kita malu minta sama manusia? Karena manusia itu kekayaannya memang terbatas. Finansialnya apa? Terbatas. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kekayaannya tidak terbatas sama sekali. Ya. Kata dalam hadis, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin. Wahai anak Adam, kalau orang pertama kali dari Nabi Adam sampai orang terakhir di hari kiamat. Sebelum hari kiamat, mungkin miliaran manusia atau triliun manusia. Bukan cuma manusia, jin seluruhnya dari iblis sampai hari kiamat kelak. Jin semuanya dikumpulkan, semuanya berkumpul dalam satu dataran, semuanya minta kepada Allah, minta apapun, ini minta ini, minta ini, minta ini, yang satu minta macam-macam, minta seluruhnya, selarah minta apa saja tanpa batas. Allah kabulkan seluruhnya, kata Allah tidak akan mengurangi kekuasaannya, kekayaannya sama sekali. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yadullahi mal'a la taghidhuha nafaqatun sahaul lail wan nahar. Sungguhnya tangan Allah selalu penuh dengan kekayaan. Tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, nafkah apapun. Pemberian Allah tidak akan berkurang. Allah senantiasa dermawan siang dan malam. Nah, kalau kita minta kepada manusia, kita harus malu.
Asalnya tidak boleh kita minta-minta kecuali darurat. Tapi kalau minta kepada Allah jangan malu. Allah kasih ente tidak ada urusan sama Allah, tidak berkurang. Tidak berkurang sama sekali, tidak berkurang. Kalau berkurang mungkin kita malu-malu minta sama Allah. Ya Allah, kemarin saya sudah minta itu, sekarang minta malu-malu enggak enak. Enggak perlu enggak enak. Ya. Karena Allah tidak kekurangan sama sekali. Ente dikabulkan doa ente, minta triliunan Allah kasih, enggak akan berkurang kekayaan Allah sama sekali. Allah mudah, kun fayakun. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalau berkehendak sesuatu maka tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Maka di antara adab doa mengangkat kedua tangan. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, terutama tatkala istisqa. Sampai beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih ketiak beliau. Ya. Beliau mengangkat, benar-benar mengangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi seorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunjukkan kondisi mengemis sedang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Jadi di antara adab tatkala berdoa kita mengangkat tangan. Orang ini angkat tangan. Kemudian di antara sebab, ini tadi sebab keberapa? Keempat. Di antara sebab yang lain, sebab yang kelima, orang ini tatkala berdoa, ini yang keempat atau yang kelima ini? Ini sekarang yang kelima. Saya lupa, yang pertama tadi apa? Safar. Yang kedua, panjang safarnya. Yang ketiga, jauh dari kesombongan. Yang keempat, mengangkat kedua tangan. Yang kelima, orang ini tatkala dia berdoa dia mengulang-ulang. Dia mengatakan ya Rabbi, dia ulang-ulang. Dan ini menunjukkan ilhah. Menunjukkan dia benar-benar merengek di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara sunnah Nabi SAW adalah mengulangi doa 3 kali. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kana Nabi SAW idza da'a thalathan. Adalah Nabi SAW kalau berdoa beliau mengulang 3 kali. Jadi waktu Rasulullah SAW pernah di Ka'bah, Rasulullah SAW sedang sujud, kemudian orang-orang kafir Quraisy lagi kumpul. Kata mereka, siapa yang bisa membawa isi perut onta si fulan kemudian letakkan di atas pundak Muhammad? Mereka bilang, mana Muhammad? Kapan dia sedang menggosok kepalanya di tanah? Ya. Ternyata Rasulullah SAW sedang sujud. Maka berdirilah Uqbah bin Abi Mu'aid, maka dia pun pergi ke tempat seorang, dia bawa isi perut onta, macam-macam, ususnya, kotorannya, boleh letakkan di atas pundak Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW tidak bergeming, sujud, diganggu oleh mereka dan mereka tertawa terbahak-bahak. Sampai begitu terbahak-bahaknya mereka sempoyongan saking gembira melihat Nabi SAW demikian. Dan Rasulullah SAW tidak bergeming, terus sujud. Kalau Rasulullah SAW bangun, khawatir akan mengotori masjid atau badannya semakin apa? Semakin kotor. Maka Rasulullah SAW sujud tidak bergeming. Sampai ada yang melaporkan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Fatimah, masih kecil Fatimah, maka dia pun datang dari rumahnya, datang menuju ke Masjidil Haram, kemudian dia bersihkan kotoran dari pundak ayahnya. Ini perkara yang sangat berat dihadapi oleh Nabi SAW tatkala dia tahu dia dihinakan di hadapan putrinya. Kita kalau dihinakan di hadapan istri kita, di hadapan anak kita, perkara yang sangat menyakitkan. Apalagi dilihat oleh putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, perempuan tidak bisa apa-apa, tidak bisa membela bapaknya. Maka Rasulullah SAW setelah itu selesai salat, Rasulullah SAW kemudian berdoa yang didengar oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkan Quraisy. Oh, mereka ketakutan. Wah, ini Muhammad berdoa di Ka'bah lagi. Rasulullah ulang 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkan Quraisy. Takut mereka. Ya. Mereka tahu Muhammad ini orang soleh. Apalagi doanya di depan Ka'bah, di tanah haram. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkan Quraisy 3 kali. Oh, ketakutan. Kemudian lebih parah lagi Nabi sebutkan, ya Allah, hancurkan si fulan, binasakan si fulan, sebut namanya satu-satu. Waduh, ngerikan. Dan semuanya 7 orang itu meninggal dalam perang Badar, semuanya tewas. Jadi di antara sebab dikabulkannya doa, seorang mengulangi doa sebanyak berapa kali? 3 kali. Mungkin pertama kita kurang khusyuk, kedua lebih khusyuk lagi, ketiga lebih khusyuk lagi. Tatkala kita memajukan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berdoa tidak perlu cepat-cepat. Berdoa yang penting hati kita hadir. Ya. Azan kah? 1 menit. Ya sudah, kita lanjutkan sebab yang terakhir. Sebab yang keenam, orang ini tatkala berdoa dengan menggunakan rububiyah Allah. Karena keterkaitan pengkabulan doa berkaitan dengan sifat rububiyah Allah. Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pencipta, Allah ingin sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Ini semua berkaitan dengan sifat rububiyah.
Makanya dia mengatakan ya Rabbi, seakan-akan dia berkata, wahai penciptaku, wahai pemberi rizkiku, wahai pengatur urusanku, wahai yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, kabulkanlah doaku. Makanya kita dapati banyak doa-doa yang diucapkan oleh para nabi, Allah abadikan dalam Al-Qur'an dengan Rabbi. Seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbana, Rabbi, Nabi Adam, Rabbana, ya. Demikian juga Nabi Nuh dan yang lainnya. Ya, jadi ketika kita berdoa jangan lupa kita mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbal alamin dan semisalnya. Kita bertawasul dengan nama Allah, dengan nama rububiyah Allah agar doa kita dikabulkan. Taib, demikian ikhwan, nanti habis salat Isya kita lanjutkan sedikit kemudian kita buka tanya jawab. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengajian kita. Tadi telah kita sebutkan tentang seseorang yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana dia telah melakukan 6 sebab dikabulkannya doa. Ya. Seharusnya doanya dikabulkan dan harusnya dikabulkan. Tetapi ternyata ada satu penghalang yang membuat dia tidak dikabulkan doanya. Setelah Nabi menyebutkan orang ini telah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa, kemudian Nabi berkata, wa mat'amuhu haram, makanannya dari hasil yang haram, wa mashrabuhu haram, minumannya dari hasil yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari hasil yang haram, wa ghudhiya bil haram, dia kenyang dari hasil yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana dikabulkan doanya. Ternyata ada penghalang yang sangat luar biasa membuat doanya tidak dikabulkan, adalah dia makan dari hasil yang haram. Dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin doa kita dikabulkan, maka hendaknya kita tidak sembarang memasukkan sesuatu dalam mulut kita. Tidak sembarang kita membeli sesuatu dengan hasil yang haram, tapi kita berusaha mencari dari hasil yang halal. Karena yang berpengaruh bukan cuma makan haram. Makanan, minuman, Nabi juga menyebutkan pakaian. Ya, termasuk pakaian, mungkin membeli mobil dari hasil yang haram. Ya, mungkin pokoknya dia menggunakan dari hasil yang haram. Ini menghalangi doanya untuk dikabulkan. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini mafhum mukhalafahnya berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau orang makannya dari hasil yang halal, maka mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang benar-benar memilah-milih hasil pekerjaannya, dia mencari dari hasil yang halal, maka insyaallah doanya dikabulkan. Contoh sederhana, orang makan dari hasil yang haram. Seorang misalnya dia bekerja harusnya 8 jam. Ternyata dia datang terlambat 1 jam, dia pulang lebih cepat 1 jam. Sehingga setiap hari dia korupsi 2 jam. Kemudian dia gaji penuh. Ini sama, ternyata ada dari hasil yang haram. Karena selama setiap hari dia 2 jam tidak kerja, padahal perjanjiannya dia harus kerja 8 jam. Ini berarti dia memperoleh hasil dari hasil yang haram, dia sadari ataupun dia tidak sadari, ya. Jadi kalau seorang menjaga makanannya, menjaga penghasilan dari hasil yang halal, maka insya Allah doanya dikabulkan. Ada riwayat yang lemah. Nabi SAW pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW berkata, "Atib mat'amak tustajab da'watuk." Atau kama qala Nabi SAW, ya. Hendaknya kau halalkan makananmu, maka niscaya kau akan mudah dikabulkan doamu, ya. Hadis ini meskipun riwayatnya lemah tetapi maknanya benar, karena ini adalah mafhum mukhalafah daripada hadis yang sedang kita bahas tentang tidak dikabulkannya doa orang yang makan dari hasil yang haram. Taib. Kalau ada seorang misalnya ternyata dia memiliki pekerjaan yang haram, apakah dia tidak boleh berdoa? Apakah doanya pasti tidak dikabulkan? Ini telah dibahas oleh Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala dalam syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Beliau berkata, Nabi tidak mengatakan mustahil dikabulkan doanya. Nabi tidak mengatakan demikian. Tapi dia mengatakan, tapi Rasulullah SAW berkata, fa anna yustajabu lahu atau fa anna yustajabu lidzalik. Ya, sungguh sulit untuk dikabulkan, tetapi bisa jadi dikabulkan. Kalau orang, ya, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia makan yang haram, ya, meskipun secara hukum asalnya susah dikabulkan, tapi bisa saja dikabulkan karena murni karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya juga jangan kita bilang sama orang, kamu makan haram jangan berdoa, tidak mungkin dikabulkan, enggak juga, ya. Kamu berdoa, di antara doanya supaya kamu bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa dipilihkan pekerjaan yang halal. Ya, supaya bisa meninggalkan pekerjaan yang haram, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Taib, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya syarah ringkas daripada hadis yang agung ini ya. Hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sungguhnya Allah Maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Untuk melengkapi hadis ini, penjelasan hadis ini, ada beberapa perkara yang penting juga kita perhatikan dalam berdoa. Di antaranya disunahkan kita berdoa dalam kondisi bersuci. Disunahkan kita berdoa, tidak harus tidak bersuci tidak mengapa, tapi kalau bisa bersuci lebih baik ya. Kemudian disunahkan kita berdoa menghadap kiblat. Seandainya tidak menghadap kiblat juga tidak mengapa, tapi dianjurkan menghadap apa? Kiblat. Kemudian yang paling penting adalah tatkala berdoa serius. Benar-benar minta kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam kondisi yakin dikabulkan. Jadi harus husnudzon kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna abdi bima syaa. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku, maka hendaknya hambaku berprasangka apa yang dia sukai. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, baginya kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk bagiku, terhadapku, baginya keburukan. Maka seorang berprasangka baik bahwasanya Allah mengabulkan doa. Apa susahnya bagi Allah mengabulkan doa? Tidak ada ruginya bagi Allah. Tidak ada yang berkurang dari harta Allah untuk mengabulkan doa. Kenapa kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang berdoa kepada Allah dengan husnudzon. Jadi husnudzon kepada Allah, Allah mengabulkan. Allah telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah telah banyak mengabulkan doa-doa kita sebelumnya pernah kita minta dikabulkan. Kenapa saat ini Allah tidak kabulkan? Ada apa gerangan? Maka kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat husnudzon kita, perprasangkaan baik kita kepada Allah, semakin mudah dikabulkan doa kita. Kemudian yang berikutnya, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi, ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Kita kalau berbicara dengan bupati atau Pak Presiden, kita minta sesuatu, kita sambil, Pak, saya sebenarnya punya proposal, Pak, sambil lihat sana sini, enggak perhatian ya. Saya pingin kita ini, kamu ngomong sama siapa ya? Ini sambil lihat sana lihat sini, kemudian lirik enggak perhatian. Ya kalau minta serius. Minta kepada Allah serius, jangan hati kita lalai. Baca enggak perhatian ngapain? Kita minta kepada Allah, minta yang serius ya. Makanya orang yang sedang tawaf itu jangan terpukau dengan bangunan-bangunan indah sekitar Ka'bah. Lagi berdoa kepada gimana berdoa? Lagi berdoa, ya Rabbana atina. Afrikanya gede banget ini Afrika Rabbana. Jangan ya. Jadi doa serius. Doa serius. Kemudian juga di antara adab doa ya, kalau kita lagi berdoa ya, sebagian perkataan para ulama yaitu dengan melirihkan suara ya, melirihkan suara. Hukum asalnya seorang berdoa dengan melirihkan suara kecuali ada dalil yang menunjukkan disyariatkan untuk dibesarkan ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dari mazhab Syafi'i rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala para sahabat sedang bersafar kemudian mereka bertakbir dengan suara yang keras, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Hendaknya kalian lirihkan suara kalian, sungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli ataupun yang gaib, tetapi kalian sedang berdoa kepada Allah yang Maha mendengar. Ya, Allah sebutkan tentang Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya. Tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih, ya. Jadi tidak perlu kita berdoa, ya Allah lunasi hutang-hutangku. Orang tahu semua nanti jadi terbongkar rahasia kita. Udah pelan-pelan saja, enggak usah keras-keras ya. Ada dalil-dalil yang menunjukkan dikeraskan ya. Terkadang Rasulullah SAW mengeraskan doanya. Terkadang seperti Rasulullah SAW tadi doain orang kafir supaya didengar oleh mereka ya. Atau takbiran misalnya dengan suara dikeraskan. Atau bertahlil talbiyah labbaik Allahumma labbaik suara dikeraskan, tapi hukum asalnya kita berzikir ataupun kita berdoa dengan suara yang lirih ya. Oleh karenanya saya selalu mengkritik ya tentang praktek sebagian saudara-saudara kita tatkala tawaf. Tatkala tawaf sering mereka berdoa ya dengan paduan suara ya. Jadi rame-rame ya. Jadi rame-rame. Terkadang mengganggu yang lainnya. Sebenarnya tidak perlu, kecuali ya kalau tidak tahu ya diajarin sama mutawifnya dengan pelan-pelan. Tidak usah rame-rame, sampai bergemuruh itu apa tempat tawaf, tempat sa'i. Rabbana, Rabbana, atina, fid dunya.
Apalagi ibu-ibu suaranya indah-indah. Nanti dilirik sama orang Afrika kan, orang Indonesia suaranya indah-indah. Banyak orang Indonesia seperti itu ya. Sebenarnya enggak perlu keras-keras seperti itu. Terkadang kayak gimana ya? Janganlah. Suara lidah Allah Maha mendengar. Keluarkan dari hati, Allah Maha mendengar. Ya. Kalaupun keras tidak usah keras-keras sekali, apalagi mengganggu yang lainnya, ya. Dan ternyata sebagian mereka terkadang doanya salah. Saya pernah mendengar Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bercerita, jadi ada orang berdoa di Ka'bah, mimpin yang lainnya. Jadi dia ingin berdoa supaya dosa-dosanya dikabulkan. Dia mengatakan, Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah. Yang artinya, ya Rabb kami, jangan kau biarkan dosa kami. Dzamban dalam bahasa Arab artinya dosa. Nunnya disukun, dzamban. Tapi kalau di fathah, dzanaban artinya ekor, ya. Dia salah baca. Harusnya dia baca Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau biarkan dosa kami kecuali kau ampuni. Tapi dia salah baca Rabbana la tada' lana dzanaban. Ya Allah, jangan kau biarkan ekor kami. Akhirnya ada ulama yang dengar dia mengatakan illa qata'tah, kecuali kau potong ya Allah. Udah keras-keras salah ya. Saya pernah dengar juga ada seorang dosen dari Saudi juga, dari Bisha atau dari mana? Dari Abha. Cerita pernah suatu hari ada temannya tawaf, kemudian ada orang-orang sedang tawaf rame-rame entah dari India, Pakistan atau Bangladesh, kemudian berzikir dengan keras. Tapi zikirnya aneh, ya. Innallah, yang lain ikut. Innallah hamuhi tumbilka firin. Bingung ini ngapain ini, ulangi. Innallah hamuhi tumbilka firin. Bahasa apa bingung. Ternyata maksudnya innallaha muhitun bil kafirin. Tapi potongannya keliru. Innallah hamuhi tumbilka firin. Jadi maksud saya sudah keras-keras kemudian salah lagi. Maksud saya kalau berdoa tidak usah keras-keras. Ya lirih-lirih, kita lebih ikhlas antara kita dengan Allah. Ya, kalau kita pun menangis antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah pamer-pamer tangisan kita di hadapan orang, ya. Saya tidak berbicara tentang orang lain, kita bicara tentang diri kita, ya. Ya, doa yang lebih khusyuk, ya, doa yang lebih ikhlas itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau berdoa kepada Allah harus serius, jangan ragu-ragu. Kata Rasulullah SAW, la yakulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Kata Nabi, jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian kalau berdoa mengatakan, ya Allah, ampuni aku kalau kau mau ya Allah. Ya Allah, rahmati aku kalau engkau mau. Jangan liya'zam ahadukum mas'alah. Hendaknya salah seorang serius waktu berdoa. Fa inna Allah la mukriha lahu. Tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada yang Allah merasa berat, tidak ada berat bagi Allah. Kalau Allah ampuni kamu, apa susahnya bagi Allah? Kamu dosanya sebanyak apapun. Kalau kau ragu-ragu, ya Allah, kalau maafkan ya Alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Jangan begitu. Berdoa minta serius kepada Allah. Allah menangis, ya Allah ampuni aku. Jadi kalau minta harus apa? Serius. Tidak ada yang bisa maksa Allah. Tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta serius. Makanya saya sering tegur kalau kita doain orang jangan bilang insyaallah. Ya, selamat insyaallah. Ya, jangan bilang insyaallah. Bilang semoga selamat, sudah titik. Tidak perlu pakai apa insyaallah. Ya. Namanya kita minta kepada Allah, bilang semoga engkau selamat. Ya. Makanya doa-doa Nabi tidak mengatakan rafaqatkumus salama misalnya. Doa apa yang insyaallah enggak ada, ya. Jadi kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya para ulama tatkala mengatakan tahur insyaallah, ya. Tahur insyaallah, ya, semoga penyakitmu menghilangkan dosa-dosamu. Ada yang mengatakan ini untuk penekanan, tahqiq, ya, bukan untuk keraguan, tetapi menekankan bahwasanya dosa-dosamu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang kau alami. Jadi kalau kita berdoa tidak usah kita bilang insyaallah, kita berdoa kepada Allah secara langsung. Ya, ini di antara adab-adab doa yang harus kita perhatikan. Ya, kemudian saya ingatkan tadi bahwasanya doa kita tidak ada ruginya, pasti kita dikabulkan, namun bentuk pengkabulan Allah bisa salah satu dari 3 bentuk. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa atahu Allahu iyyaha bi ihda thalath." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, tidak seorang muslim berdoa dengan doa apapun yang tidak ada dosa, tidak ada memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan mengabulkan doanya dengan salah satu dari 3 perkara. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, yang pertama Allah kabulkan doanya segera. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah, yang kedua Allah tunda pengkabulannya di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah hilangkan keburukan semisal apa yang dia minta.
Jadi kita husnuzan kepada Allah, Allah pasti kabulkan, namun bentuk pengkabulannya terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya waktu para sahabat mendengar hadis ini mereka berkata, "Idza nukthir ya Rasulullah," kalau kita berbanyak doa, kata Nabi SAW, Allahu aktsar. Ya, perbanyak saja, Allah lebih mudah mengabulkan, Allah lebih banyak kekayaannya untuk mengabulkan doa-doa kalian. Jadi doa itu pasti dikabulkan, namun bentuk pengkabulannya terkadang langsung, terkadang Allah tunda di dunia, terkadang Allah tunda di akhirat, ya. Terkadang kita ingin sesuatu Allah tidak kabulkan karena ada maslahat. Contoh sederhana seperti kisah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Nabi Yakub alaihissalam sedih waktu putranya Yusuf hilang. Dan Nabi Yakub adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, orang paling soleh di zaman itu, Nabi Yakub alaihissalam. Tapi dia diuji dengan terpisah dengan anaknya, Nabi Yusuf alaihissalam. Tentunya dia berdoa kepada Allah agar anaknya kembali. Tetapi ternyata doanya tidak dikabulkan. Kecuali setelah ada yang mengatakan setelah 40 tahun, ada yang mengatakan setelah 80 tahun. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dikabulkan tatkala itu kurang maslahat bagi Nabi Yusuf alaihissalam dan kurang maslahat bagi mereka. Kalau langsung dikabulkan ya Nabi Yusuf pulang selesai cerita. Tapi Allah punya rencana lain. Tidak dikabulkan kecuali setelah puluhan tahun. Allah ingin Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi bendaharawan kerajaan Mesir terlebih dahulu. Baru kemudian dikabulkan bertemu kembali dengan ayahnya Nabi Yakub. Jadi terkadang kita berdoa kepada Allah, kita inginnya segera, tapi tidak dikabulkan. Allah lebih tahu maslahat yang terbaik bagi kita. Tapi demikian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Ustaz, bagaimana membersihkan harta dari hasil pekerjaan yang haram setelah bertobat dan meninggalkan pekerjaan tersebut? Kalau pekerjaan tersebut berkaitan dengan hak orang lain seperti mencuri, apalagi berkaitan dengan negara seperti korupsi, maka hendaknya dikembalikan semampu dia, dikembalikan. Ya. Kembalikan kepada pemiliknya. Itu cara bertobat yang benar. Kalau saya tidak tahu lagi yang saya curi dulu orangnya kemana, mungkin sudah mati, udah kita bersedekahkan dengan niat untuk orang tersebut. Ya. Kalau itu hasil korupsi, maka kita kembalikan kepada negara, karena itu harta milik negara, harta milik rakyat. Ya. Tapi kalau seorang misalnya bekerja di bank ribawi, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menerima gaji dari hasil riba, maka kata para ulama, kalau dia bertobat kepada Allah, maka tidak mengapa harta tersebut dia gunakan. Ya, karena dia sudah bertobat kepada Allah, dia gunakan untuk modal, untuk kerjaan yang lain, tidak mengapa. Ini pendapat yang lebih kuat dan dipilih oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala. Afwan Ustaz, bolehkah kita meminta jodoh dengan cara misal kita menyebutkan ciri-cirinya dan semisalnya? Jadi Allah nikahkan aku dengan seorang wanita yang tingginya 165, kulitnya putih, hidungnya mancung, ya, orang Bali misalnya, ya. Tidak suka ngomel-ngomel, tidak suka marah-marah, ya. Beratnya 55 kilo, ya. Kalau boleh sih mungkin boleh, ya. Tapi saya khawatir karena dalam hadis disebutkan akan ada umatku yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan dalam berdoa, ya. Di antara bentuk yata'adun fid du'a wa tuhur, akan ada umatku yang berlebih-lebihan, ya'taduna fid du'a wa tuhur, berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci, ya. Bersuci berulang-ulang sampai lebih dari 3 kali berwudu, ya. Kalau cebok macam-macam setengah mati sampai berulang-ulang sampai jarinya dimasukkan di duburnya, ini juga tidak berlebihan, ya, contohnya. Berdoa juga di antara bentuk doa yang berlebihan, sebenarnya dalam riwayat seorang berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Kalau aku masuk dalam surga tersebut, sebelah kanan ada istana yang berwarna ini misalnya. Kemudian disambut dengan 3 bidadari. Kenapa harus 3? Kenapa enggak sekalian 70, ya? Jadi sudah ente berdoa, ya Allah, ini as'alukal jannah, selesai. Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Kalau ente sudah mau surga, sudah ada paketnya, itu sudah, enggak usah diperinci. Khawatirnya yang apa yang ente minta paketnya lebih rendah daripada paket yang Allah sediakan. Oleh karenanya enggak usah macam-macam, ya. Nah, kalau Anda berdoa minta jodoh, enggak usah nanti antum kecewa. Ya Allah, saya minta yang tingginya 55 kilo, tingginya 165, beratnya 50 kilo, kemudian hidungnya mancung, rambutnya agak gelombang sedikit. Wah, dia menghayal seorang wanita yang dihayalkan. Ya, belum tentu Allah kasih. Ya, akhirnya belum tentu dapat. Nanti kalau Allah kasih yang kurang daripada itu, dia kecewa, ya. Sudah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku wanita yang soleha, yang cantik, yang menunjukkan pandanganku, yang bisa menjaga pandanganku, yang menyejukkan pandanganku, yang berakhlak mulia, selesai. Enggak usah diperinci.
Dari Bali kah, dari Jawa kah, dari Bugis kah, dari mana, enggak usah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang mengatakan bahwa di Islam itu sulit masuk surga? Sebab walau salat tapi diancam fawailil musallin. Walaupun puasa diancam rubba shaimin laisa lahu min siyamil ju' wal atas. Walau haji diancam dengan haji yang mardud dan lain-lain. Tapi kalau agama lain gampang percaya, gampang. Percaya saja pada Tuhannya langsung masuk surga. Terserah apakah imannya nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, goyang-goyang tetap masuk surga. Sedang di Islam tidak. Ya kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala membuat aturan, ya, semuanya untuk kebaikan hamba. Ya. Allah mengatakan kenapa orang yang salat fawailul musallin. Allah jelaskan alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang yang lalai. Allah tidak ingin orang lalai dari salat, dari menyembah kepada Allah, ya. Adapun dalil tentang salat masuk surga terlalu banyak. Jadi kita bilang sama mereka, jangan Anda memandang pada ancaman. Ancaman ini tidaklah ancaman dari Allah kecuali untuk kebaikan apa? Hamba. Adapun dalil yang lain bahwasanya salat seperti orang berenang di sungai 5 kali bersih, banyak sekali dalilnya, ya. Banyak dalil bahwasanya orang yang salat masuk apa? Surga. Betapa banyak orang muji dalam Al-Qur'an, Allah muji orang-orang yang salat. Sama seperti puasa, ya, puasa juga banyak. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Lihat dalil-dalil yang juga penuh menjanjikan. Barang siapa yang berpuasa diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa salat malam diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kan gampang juga. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa berhaji diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Banyak sekali. Ada orang memindahkan kayu dari jalan masuk surga. Ada orang meminumkan anjing masuk apa? Surga. Jadi jangan lihat cuma ancaman-ancaman. Adapun dalil ancaman itu tidaklah diadakan kecuali untuk kebaikan sang hamba. Contoh Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamil ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Ada sebabnya. Orang ini puasa tapi tidak bertakwa. Dia dusta, ngomongin orang, ghibah. Nah, makanya ada ancaman, perlu ancaman. Kalau enggak ada ancaman bagaimana orang mau baik? Akhirnya sebagian agama yang penting kita percaya sama Tuhannya, mau zina, mau merampok, mau membunuh, sudah ditebus dosa kita. Akhirnya gimana? Gimana kita bisa, Tuhan itu melihat kemaslahatan para hamba. Bagaimana kemaslahatan hamba bisa diatur kalau tidak ada ancaman? Ya, bukan berarti orang melakukannya pasti masuk neraka, tidak. Dalam Islam ada namanya targhib wa tarhib. Ada targhib yaitu motivasi, fadhailul a'mal, tentang keutamaan-keutamaan salat, puasa dan doa, pahalanya banyak sekali, ya. Ya, pahalanya banyak sekali, pahala wudu banyak sekali, orang berwudu dosa-dosa berguguran, pahala puasa, pahala salat, pahala berbakti kepada orang tua banyak sekali. Ada juga ancaman-ancaman, karena itu perlu. Justru ini agama yang sempurna, memberi targhib dan apa? Tarhib. Nah, kalau memberi motivasi dan peringatan, kalau cuma motivasi saja, tidak ada peringatan, orang semakin bermudah-mudah untuk mendolimi orang lain, tidak berbakti kepada orang tua dan yang lainnya. Ya, akhi, saya baru dari salah satu negara kafir. Kasihan, sebagian mereka coba, ya, tidak ingin punya anak. Banyak mereka menikah tidak mau punya anak. Kumpul kebo terus. Kita kumpul kebo, kumpul sapi, kumpul macam-macam, ya. Terus enggak ingin punya anak. Jadi banyak mereka tidak punya anak. Ya. Kenapa? Mereka takut, pertama suudzon kepada Allah, takut tidak bisa membiayai hidup anak ini. Orang Islam anak banyak-banyak cuek aja. Yang kedua, mereka takut anak ini durhaka. Banyak anak durhaka. Sehingga akhirnya durhaka sama orang. Sampai ada kejadian kasus anaknya dimarahin, entah dipukulin apa, laporkan sama polisi di negara kafir tersebut, bapaknya dipenjara gara-gara dilaporin sama anaknya. Karena bapaknya terlalu intervensi dalam urusan anaknya. Jadi sehingga mereka tidak bikin punya anak. Akhirnya di masa tua mereka kalau kita masa tua ada cucu, ada anak-anak, mereka enggak sama anjing. Jalan kemana bawa anjing. Ya, itu ada sebagian orang seperti itu, kasihan. Ya. Mereka yakin pasti masuk surga. Ya, mereka yakin pasti surga karena dosa mereka sudah ditebus sama Tuhan mereka, misalnya. Ya. Akhirnya ini membuat orang mudah untuk apa? Bermaksiat. Ya. Nah, kemudian ada tante saya kerja di rumah sakit. Jadi ada orang kafir sakit, nggak ada yang jenguk. Bilang kenapa? Saya menyesal dulu tidak punya anak. Sekarang sakit terkapar, nggak ada yang jenguk-jenguk. Terus ada yang punya anak, juga tidak dijenguk sama anaknya. Itu pun jenguk mungkin setahun sekali, terkapar rumah sakit. Terakhir anaknya telepon sama tante saya, "Suster,
Kalau bapak saya mati kasih tahu ya. Beneran seperti itu. Akhi subhanallah, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang menderita. Maka saya katakan justru agama yang sempurna ada motivasi, ada peringatan. Ya kalau cuma motivasi doang, orang enggak peringatan, enggak ada yang ditakuti. Mau merampok, mau berzina, mau bunuh, mau cari apa, cuek aja. Ya, Islam tidak demikian. Puasa pun ada aturannya, salat pun ada aturan. Jangan ente mentang-mentang sudah salat kemudian pasti masuk surga. Kalau ente salat tapi ente zalimi orang, gibain orang, hati-hati. Ini semua demi kemaslahatan. Jadi kita jelaskan kepada mereka Islam ini agama yang sempurna. Apakah dalam safar boleh mengkondisikan seperti mengkusutkan rambut, mengotori rambut agar sesuai dengan hadis tadi? Ya, enggak usah lah. Jadi jangan naik pesawat kalau gitu, naik onta supaya ente apa? Ya tentunya ini adalah simbol ya. Orang safar berbeda-beda. Mungkin rambutnya tidak kusut tapi bajunya apa? Kusut dan macam-macamnya. Bajunya rapi, rambutnya rapi, wajahnya kusut ya macam-macam. Ya artinya orang safar pasti susah lah. Anak kerja sebagai pelaut yang terkadang kerja lebih dari 6 bulan di laut. Ustaz, apakah saya di laut termasuk musafir? Kalau dia berjalan terus, ya, kapalnya jalan terus, maka dia tetap apa? Musafir. Tetap aja musafir. Salatnya di safar, dia di qasar. Tapi mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. Yes. Demikian saja kajian kita. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak, di hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.